Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Menteri Kesehatan khawatir tingginya kasus corona di tanah air berlangsung hingga akhir Juli. Corona di Indonesia dikhawatirkan masih jauh dari kata reda. Situs penyedia data kasus COVID-19 mencatat. Masya Allah. Tapi mohon maaf sebelumnya, kami sering mengobati orang yang sudah positif corona dengan air yang ada di hadapanmu. Ya, itu salah satu yang paling kami takuti. Emang apa yang dilihat? Di situ ada doa Sang Hyang Nurjayaning Nirwana. Subhanallah. Doa beliau mengantarkan doa para yang memakai obat ini untuk disembuhkan. Indonesia sudah 2 kali berturut-turut paling tinggi. Pada 12 Juli lalu, penambahan kasus baru di Indonesia paling tinggi dengan lebih dari 40.000 kasus. Angka kematian Indonesia juga menjadi yang tertinggi di dunia. Kondisi tak jauh beda terjadi pada data 13 Juli kemarin. Dengan lebih dari 47.000 kasus, Indonesia berada di atas Brasil, Spanyol, bahkan India. Rem darurat yang ditarik pemerintah memang belum bisa. Walaupun dia itu non-muslim. Bukan Islam istilahnya. Ya, bagaimana? Dia percaya dan yakin dia akan sembuh. Masya Allah. Ya. Tapi walaupun dia muslim. Iya, tapi tidak percaya. Tidak percaya dan yakin bahwa doa Sang Hyang Nurjayaning Nirwana bisa membuat dia sembuh, tidak akan ada artinya. Walaupun dia muslim. Iya. Corona di tanah air. Di hadapan anggota Komisi 9 DPR, Menteri Kesehatan khawatir kenaikan angka positif COVID terjadi hingga pertengahan bahkan akhir Juli. Kalkulasi ini berkaca pada pengalaman gelombang pertama India. Itu kita lihat kenaikannya cepat sekali dalam 2 minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Padepokan Sahabat Jagat. Terima kasih untuk saudara semua Padepokan Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk saudara semua Padepokan Sahabat Jagat yang selama ini sudah mendukung channel kami, sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami. Semoga di setiap video yang kami unggah seluruh Padepokan Sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya ditemani sama Bang Indra dan insya Allah kali ini kita akan mencoba melihat suatu fenomena ataupun wabah, yaitu virus corona dari sudut pandang gaib, dan sekaligus dari request seluruh Padepokan Sahabat Jagat menanyakan obat corona dari sudut pandang gaib. Nanti kita akan coba lakukan itu, coba menanyakan tentang sebenarnya penyakit corona itu seperti apa, virus COVID-19 itu penyakitnya seperti apa sih, dari sudut pandang mereka gitu. Nanti kita akan coba cross check, dan perlu digarisbawahi untuk seluruh Padepokan Sahabat Jagat bahwasanya jin dan lainnya itu suka berbohong dan menipu, jadi jangan dipercaya sebelumnya. Ambillah sisi positifnya, ambillah wawasan yang baiknya, semoga bermanfaat. Jadilah penonton yang cerdas, bisa mendapatkan wawasan dan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin Amin ya Allah. Kita langsung aja ya, ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada dalam tasbih Sang Hyang Nurjayaning Nirwana, benteng tubuh mediator yang di hadapan saya, benteng dari jin fasik, iblis, setan, siluman yang ingin menyusupi, yang ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya itu apabila ada yang memasuk-masukkan hancur, otomatis akan hancur. Sang Hyang Nurjayaning Nirwana. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih dan izin Sang Hyang Nurjayaning Nirwana, bantu saya untuk menarik salah satu sosok gaib
yang mengetahui tentang penyakit virus COVID-19 dan Sang Yang Nur Cahyani Nurana, bantu saya untuk menarik salah satu gaib yang mengetahui tentang virus corona. Tertarik. Allah. Hanya biasa menguasai tangan, mulut, mata, dan telinga. Katanya kondisi terikat. Ikatannya akan semakin kuat jika dipaksa untuk dilepas. Sinkronkan dengan tubuh. Sinkronkan dengan tubuh. Energinya sinkron. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Allah. Pakai bahasa manusia, khususnya bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa kalian. Bisa? Saya sambung pita suaranya dengan sini. Sang Yang Nur Cahyani tersambung pita suaranya dengan sempurna. Allah, bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara? Saya virus. Virus apa? Virus corona. Dari golongan apa kamu? Siluman? Ngaku virus corona gimana itu? Kamu yang ada di dalam virus itu maksudnya? Ya, saya adalah virusnya. Kamu virusnya? Yang ada di Indonesia ini? Iya. Benar, saya pastikan dulu, jangan sampai berbohong. Jini dan berbohong karena hancur. Allah. Jangan berbohong. Kamu tahu konsekuensinya ya kalau berbohong ya? Ya, saya paham itu. Kamu disuruh siapa sebenarnya? Ada yang nyuruh atau tidak? Saya disuruh dari atas. Dari atas? Dari langit. Dari langit? Untuk turun ke bumi. Terus tujuannya apa? Apa tujuannya? Untuk mengingatkan manusia, untuk menurunkan azab bagi orang yang zalim, orang yang lalim, dan orang yang tidak punya iman. Astagfirullahaladzim. Terus kenapa? Kalau kamu memang ada di dalam virus corona itu, setiap orang yang kena sakit virus itu rasanya hilang, panas meriang, penciumannya hilang. Apa tanda-tandanya seperti itu? Itulah tanda-tanda seseorang mengalami fase sebelum kematian, di mana penciumannya sudah diambil sama Allah, pendengarannya, penglihatannya, tidak punya rasa. Rasanya hilang. Ya, 5 panca indera diambil semua sebelum manusia mengalami sakaratul maut. Kamu dari mana sih, masuk Islam apa sudah Islam apa belum? Saya diutus dari langit. Maksudnya sudah Islam lah, penduduk langit itu semuanya sudah Islam semua. Iya. Masya Allah. Ya. Tapi virus corona ini merata ke semuanya. Ulama ada yang meninggal,
Sebelum manusia sadar bahwa itulah tanda-tanda sakaratul maut. Semua indera perasa, penglihatan, pendengaran, semua rasa semua hilang. Yang ada hanya imanmu. Subhanallah, ya benar-benar. Begitu kau meninggal, kau sudah di ujung kepalamu. Hanya la ilaha illallah yang kau harus ingat. Subhanallah, ya benar, Masya Allah. Semua sudah diambil, termasuk kenikmatan dunia yang pernah manusia lalai. Berarti virus ini peringatan dari langit, Ya, untuk umat manusia. virus ini berkembang menjadi lebih ganas. Iya, akhir-akhir ini sangat luar biasa. Karena manusia juga licik menggunakan akal pikiran mereka untuk mengambil keuntungan di luar yang seharusnya. Maksudnya bagaimana? Keuntungannya bagaimana? Ini kan kondisi wabah. Yang diambil orang-orang licik itu keuntungannya seperti apa? Ya, mereka tidak benar-benar memusuhi virus corona. Terus? Mereka tidak benar-benar untuk mengatasi virus corona agar hilang dari muka bumi ini. Terus apa yang mereka lakukan Tapi sebenarnya? mereka mengambil keuntungan dari hal-hal kecil. Misal, Lupa terhadap kebersihan. oh ya. Tapi sekarang pemerintah khususnya di Indonesia ini sangat memusuhi virus itu, yaitu dengan memvaksin masyarakat Indonesia, semuanya divaksin, diberi imun biar kebal, biar virusnya nggak masuk dalam tubuh. Itu kan sama aja. Semua azab di sebuah negara itu menggambarkan manusianya itu sendiri. Ya. Di sebuah negara pertama virus corona tiba, jatuh di Cina. Pertama kali memang di Cina, Wuhan. Amerika Serikat, di belahan bumi barat. Ya. Itu tahap pertama. Tahap kedua sudah mulai masuk ke timur melalui dunia bagian tengah seperti India. Ya, kemarin juga India sudah parah. Ya, sekarang mengarah ke arah timur, ke Indonesia. Semua ada beberapa tahap Allah menurunkan azab. Masya Allah. Dengan sesuai dengan kesalahan-kesalahan manusianya di satu negara itu. Semua disesuaikan dengan keimanan juga, dan ujian-ujian, dan juga ketahanan mereka untuk menghadapi ujian. Ujian itu bagi orang yang beriman, punya iman ya. Ya, Tapi semuanya merata. Orang yang beriman kena, orang yang munafik kena, orang yang jahat kena, orang yang baik kena. Indonesia adalah mayoritas penduduknya Muslim. Iya benar.
inilah tahap di mana Allah menurunkan azab bagi orang muslim yang sebelumnya diturunkan untuk manusia-manusia yang tidak punya iman, yang tidak muslim. Sekaranglah muslim sedang dipertaruhkan. Tingkat keimanannya lah yang mempunyai perbedaan, mereka kuat atau tidak. Berarti untuk orang muslim ini adalah ujian gitu ya, menguji keimanan mereka. Ya, Masya Allah. Ya. virus itu adalah suatu ujian dari Allah. Tergantung manusianya itu sendiri menilai kalau mereka punya iman dan menjalankan syariat Islam secara baik, dengan doa seorang muslim, dengan doa seorang muslim yang mempunyai iman yang kuat, yang hanya Allah lah yang mereka lihat, yang mereka tumpu. Tidak ada yang selain Allah. Oleh karena itu mereka lah yang mempunyai tingkat keimanan tinggi dan akan selamat. Subhanallah ya. Doa hanya sebuah kata. Tanpa iman Allah juga tahu, dan virus corona pun tahu di mana mereka harus mengalah. Masya Allah ya. Di mana mereka harus tetap tinggal, di mana dia harus pergi dari tubuh orang itu ya. Betul. Masya Allah. Tapi mohon maaf sebelumnya, kami sering mengobati orang yang sudah positif corona dengan air yang ada di hadapanmu. Ya, itu salah satu yang paling kami takuti. Emang apa yang dilihat? Di situ ada doa Sang Hyang Nurjayaning Nirwana. Subhanallah. Doa beliau mengantarkan doa para yang memakai obat ini untuk disembuhkan, diobati. Dan akhirnya dengan melalui wasilah dari Sang Hyang Nurjayaning Nirwana, kami akan keluar pergi dari badannya. Subhanallah, Allah Akbar ya. Oh, pantesan saya kemarin sudah beberapa kali orang yang meminum air ini sudah positif corona, dan dia memang dinyatakan sembuh negatif, Masya Allah. Oh, itu ini menghantarkan doa ya. Wasilah Sang Hyang Nurjayaning Nirwana. Iya, Masya Allah. Yang membuat mereka akhirnya sembuh dari corona. Iya, Masya Allah, Subhanallah ya. Karena tidak ada seorang pun yang mempunyai dan menjamin hatinya bersih dan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya. Tanpa sedikit pun punya penyakit hati. Ya, iri, ria, dengki itu yang semuanya menjadi doanya tertolak ya. Ya, Masya Allah. Tapi beliau makanya memberikan ini kepada kami untuk, kalau dunia tahu bahwa obat yang ada di situ menjamin kami semua pergi. Masya Allah ya. Mungkin dunia ini akan bebas dari corona, tapi saya yakin pasti banyak penghalangnya. Iya, karena kebaikan yang berjalan itu pasti tidak akan semulus
pasti akan ada rintangan. Siapa yang kira-kira yang menghalangi paling utama? Dari golongan siapa? Yang menghalangi itu adalah dirinya sendiri. Contohnya? Yang menolak dan tidak percaya kepada Sang Yang Mucayani. Ya, tidak percaya dengan doa gitu ya. Mereka larinya tetap berusaha untuk medis gitu ya. Berusaha untuk secara medis dan mengandalkan logika di awal. Ya. Tidak percaya bahwa kekuatan doa lah yang mengalahkan kami. Masya Allah. Ya mungkin ini buat pembelajaran buat kita semua ya. Sangat luar biasa. Karena doa itu ya pedangnya orang muslim ya. Tapi orang muslim yang nggak percaya dengan doa ya, berarti itu kok suka disinggapi sama corona ya. Masya Allah ya. Doa sekecil apapun dengan menghadirkan Allah di hatinya, Masya Allah, pasti diijabah sama Allah Subhanallah. Subhanallah. Ya. Ya, hanya orang-orang tertentu saja yang mampu ya menghadirkan zat Allah di dalam dirinya, di hatinya ya. Kalau masih ada iri dengki dalam hati ya masih banyak kotoran. Ya. Saya sangat luar biasa. Ini wejangannya, informasinya. Mohon maaf kalau ada saya salah kata, menghadirkan saya tidak sopan. Saya mohon maaf sekali lagi. Apa ada pesan khusus terkait orang-orang muslim yang untuk menghadapi virus corona? Untuk orang muslim bagaimana menyikapi hal ini agar bisa meningkatkan iman mereka, agar terkuat, terbebas dari virus corona ini? Muslim, orang yang mempunyai agama Islam. Iya, benar. Islam itu rahmatan lil alamin. Tanpa Islam, tanpa bergeraknya iman seorang muslim yang ada di dunia ini, dunia ini akan hancur dan runtuh. Masya Allah, ya. Apabila manusia sekarang yang beragama Islam tidak punya iman, sedikit demi sedikit musibah akan masuk ke dalam orang tersebut. Iya. Musibah apapun, baik itu penyakit, bencana alam maupun hantaman terhadap kehidupannya sendiri, hanya dipikirkan saja di logikanya mereka, tanpa mereka sembuhkan sendiri dari hatinya. Masya Allah, ya. Agama Islam, agama rahmatan lil alamin, berarti manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata Allah. Iya, benar. Tidak ada yang sama sekali Allah tidak perhatikan. Hidupnya sekecil apapun, kalau tidak bersandar kepada Allah dan masih mengandalkan bersandar kepada logika, kepada harta kekuasaan, tidak akan ada artinya. Masya Allah. Amalia atau pahala dari seorang muslim, amalia atau pahala dari ibadah seseorang
Itu kalau dia ada Allah di hatinya. Kalau tidak, hanya sebatas jasad yang bergerak. Masya Allah ya. Seperti manusia tanpa jiwa. Berarti ini pesan yang sangat mendalam, luar biasa. Kalau amalia tidak didampingi dengan hati yang ikhlas, hati yang ini, sama saja manusia yang tanpa nyawa atau tanpa jiwa ya. Berarti mayat hidup itu. Mayat hidup. Oh iya kan dia zombie ya. Masya Allah. Ya udah, mungkin ini sangat luar biasa pesan kali ini. Saya terima kasih sekali sudah diingatkan. Mungkin itu saja perbincangan kita. Mohon maaf kalau ada saya salah kata. Dan terima kasih. Ternyata ini saya tahu rahasia dari air ini yang menghantarkan doa untuk kesembuhan orang yang kena penyakit itu ya. Masya Allah. Kalau manusianya memakai wasilah dari Sang Yang Nucayaning Nirwana, iya, walaupun dia itu non muslim, bukan Islam istilahnya. ya, bagaimana? Dia percaya dan yakin dia akan sembuh. Masya Allah ya. Tapi walaupun dia muslim, iya, tapi tidak percaya dan yakin bahwa doa Sang Yang Nucayaning Nirwana bisa membuat dia sembuh, tidak akan ada artinya. Walaupun dia muslim ya. Iya. Masya Allah. Ya. Berarti di sini hanya ada satu pesan saya. Apa itu? La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Perbaiki tawakal kalian. Ya, insyaallah. Karena tanpa tawakal hidup ini seperti air putih yang tanpa rasa. Oh, ya. Benar. Masya Allah ya. Ya Mbah, insya Allah pesan-pesan yang berharga ini, insya Allah sekuat kami akan jalankan. Kami juga mohon doanya agar bisa istiqomah, khususnya umat muslim di Indonesia ini. Apa kembali ke langit lagi? Tidak. Sembah sujud saya kepada Sang Yang Nucayaning Nirwana. Masya Allah, ya insya Allah disampaikan salam untuk beliau. Terima kasih sudah berkenan hadir. Saya mohon maaf kalau ada salah. Begitu juga ya terhadap para jamaah Sang Yang Nucayaning Nirwana. Bagaimana? Kalau mereka tidak menjalani dengan hati yang tulus dan ikhlas, dia akan terkena virus corona. Masya Allah, ya. Ya banyak jamaah dari beliau yang sakit dan bahkan ada yang sampai meninggal. Ya, ini pelajaran buat kami semua intinya. Semua kejadian ini pelajaran buat kami semua agar kami bisa memperbaiki lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sebelumnya. Saya mohon pamit. Iya, silahkan. Apa sekarang masih ke langit atau masih mau nyebarin virus lagi? Saya tidak tahu. Oh, nunggu tugas ya. Masuk ya. Silahkan. Mohon maaf kalau saya salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya para negatif semuanya keluar Masya Allah. Ini takutnya virus corona masuk sini bahaya. Kalau ada sisa-sisanya bahaya. Allah Akbar.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, Mas. Walau alam bisawab, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya tadi yang mengatakan itu bangsa siluman memang ditugaskan ya beliau untuk memberikan peringatan lah, garis besarnya itu memberikan peringatan kepada umat muslim khususnya yang ada di Indonesia untuk memperbaiki iman yang paling penting itu. Kalau punya iman ya percaya dengan doa, kalau nggak punya iman ya ini peringatan bagi orang yang nggak punya iman ya. Doa hanya cerita. Masya Allah. Ya mohon maaf untuk semua saudara pada masa Jagat ya dimanapun anda berada, semoga di video kali ini mendapatkan wawasan ilmu yang bermanfaat, hikmah yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Mungkin itu saja, mohon maaf kalau ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.